Ada masih di berita utama, saudara aktor Sandi Permana harus melewati episode kelam dalam hidupnya. Nyawa aktor serial Laga itu melayang di tangan tetangganya sendiri. Sempat buron selama 3 hari, pelaku Nanang Irawan atau yang dikenal dengan julukan sebagai Nanang Gimbal akhirnya dibekuk oleh polisi. Air mata tak henti-hentinya mengalir dari mata Ade Indriani. Bak tersambar petir di siang bolong, Ade harus menerima kenyataan pahit bahwa sang suami tiba-tiba pergi meninggalkan dirinya untuk selama-lamanya. Kerabat, tetangga, rekan-rekan korban, termasuk sesama artis, ikut menyampaikan bela sungkawa di rumah duka yang ada di Desa Cibarusah Jaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Tak ada yang menyangka Sandi menjadi korban penikaman senjata tajam. Pasalnya, selama ini Sandi dikenal sebagai sosok yang baik, mudah bergaul, dan dermawan. Jenazah Sandi akhirnya dimakamkan di tempat pemakaman umum yang tak jauh dari rumah korban pada Senin kemarin. Inilah saudara, aktor Sandi Permana yang tewas di tangan tetangganya sendiri pada 12 Januari lalu. Namanya mungkin tak familiar di jajaran aktor saat ini, namun wajahnya tak asing bagi penggemar sinetron Laga. Sandi kerap muncul di beberapa sinetron Laga, salah satunya yang paling ikonik adalah sebagai pemeran Arya Soma di serial Laga Kolosal Misteri Gunung Merapi atau Mak Lampir. Sebelum menjadi aktor, Sandi mengawali karir di dunia modeling sejak tahun 1999. Wajahnya bahkan terpampang di beberapa cover majalah. Dari situlah pintu menuju dunia akting terbuka bagi Sandi. Dari dunia hiburan, saudara, Sandi Permana putar haluan menjajal dunia politik. Sandi sempat mencalonkan diri menjadi anggota DPRD Kabupaten Bekasi Dapil 1 tahun 2024-2029. Ia kala itu maju bersama Partai Hanura dan mendapatkan nomor urut 4 saat nyalek. Kini nasib Sandi harus berakhir tragis di tangan tetangganya sendiri. Kalau mundur ke belakang, saudara, peristiwa memilukan itu sebenarnya terjadi pada hari Minggu pagi di komplek perumahan yang ia tinggali. Salah seorang tetangga melihat Sandi terluka akibat luka tusuk. Meski saat itu Sandi berjalan secara sempoyongan, Sandi ini sempat berusaha menghampiri rumah tetangganya yang bekerja sebagai tenaga kesehatan. Awalnya, Sandi menduga, ada saksi yang menduga Sandi ini menjadi korban begal yang belakangan diketahui justru menjadi korban penikaman oleh tetangganya sendiri. Melihat kondisi Sandi yang sangat mengenaskan, tetangga langsung mengambil motor untuk membawa korban ke rumah sakit terdekat. Namun nyawa Sandi tak tertolong, sedangkan si pelaku penikaman langsung melarikan diri saat itu. Habis dari situ suami saya ngambil motor lah, panik. Dari situ dia masih ngintilin kesini sempat ngintilin juga, ke sono sempat ngintilin. Kata suami saya, lu diem dulu, gue mau nungguin motor, lu udah diem karena takut makin gerak makin banyak ini darahnya kan. Terus turun motor ke sini, dari sini suami saya turun motor, dia naik di sini, dari sini tuh dia naik sendiri. Terus sampai situ kan udah gini loh, udah oleng, jatuh. Motornya sih jatuh gitu ya, Bu ya. Motornya nggak jatuh, yang jatuh korban sendiri. Ade Andriani selaku istri korban menduga salah seorang tetangga yang menjadi pelaku penikaman. Apalagi peristiwa itu terjadi di jalan perumahan, tepatnya di samping rumah pelaku. Kalau mundur sedikit, bercerita kembali saudara, pagi itu korban mengendarai sepeda listrik usai memberi makan ternak ayam. Diduga pelaku ini sempat cekcok dengan korban lantaran pelaku yang sedang memangkas pohon ditegur oleh korban. Namun pelaku tidak terima dan kemudian emosi. Tapi kata informasi setelah ditusuk oleh pelaku itu dia dengan penuh darah, itu dia masih bisa jalan cari pertolongan. Dia cari pertolongan, yang minta tolong sama warga, terus sambil dia minta pertolongan, itu dia sambil nyebut nama pelaku.
Terus gitu sama pelaku, sampai akhirnya dia menahan sakit, udah nggak bisa ngomong lagi ya. Kan katanya sempat cekcok terlebih dahulu dengan terduga pelaku. Iya, katanya. Itu cekcoknya apa ya, Mbak? Saya kurang tahu, cuman pemikiran saya sih cekcoknya mungkin karena ditegur ya. Katanya sih si pelaku itu lagi mangkas pohon ya. Polisi menangkap tersangka pembunuhan aktor sinetron Mak Lampir, Sandi Permana. Polisi juga menyita barang bukti senjata tajam yang digunakan oleh pelaku. Usai ditangkap, tersangka diminta untuk menunjukkan lokasi senjata tajam yang ia gunakan untuk menganiaya korban. Tersangka menyembunyikan senjata tajam tersebut di dalam selokan. Tersangka dan barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut guna mengungkap motif daripada penganiayaan terhadap Sandi. Mungkin sedikit bang, Tersangka pembunuhan aktor Sandi Permana tiba di Polda Metro Jaya. Tersangka ini ditangkap di kawasan Dusun Poris, Kutamukti, Kutawaluya, Karawang, Jawa Barat. Tersangka merupakan Nanang alias Gimbal yang merupakan tetangga korban. Saudara, dalam pelariannya, Nanang ini mencoba menghilangkan jejak dan menghindari pengejaran polisi. Ia memotong rambutnya sendiri menggunakan gunting yang ia pinjam dari sebuah warung sebagai upaya menyamarkan identitasnya. Setelah memotong rambut, ia bersembunyi di Dusun Poris, Kecamatan Kutawaluya, Kabupaten Karawang. Namun ternyata usahanya itu tak mampu mengelabui pihak kepolisian sampai akhirnya Nanang dibekuk. Nanang ditemukan sedang makan roti di sebuah warung di Karawang, Jawa Barat 3 hari pasca ia melarikan diri. Dalam waktu 3 kali 24 jam, pelaku berhasil kita tangkap meskipun pelaku ini sudah berupaya untuk menghilangkan identitas dengan cara memotong rambutnya yang tadinya rambutnya ini gimbal. Jadi dipotong pendek seperti tadi sudah ditampilkan. Diketahui saudara bahwa hubungan bertetangga antara tersangka dengan korban tidak harmonis sejak tahun 2019 lantaran salah satu tanamannya ditebang ketika korban hendak mengadakan pesta. Rasa sakit hati semakin mendalam pasca korban kembali bersitegang dalam forum RT. Korban ini sempat menyuruh pelaku agar diam lantaran dirinya ini bukan warga RT tersebut. Namun motif pelaku menikam korban adalah karena rasa sakit hati atas tindakan korban pada hari Minggu lalu. Dari penyelidikan, polisi menemukan bahwa pelaku membunuh lantaran sakit hati. Korban diketahui sempat menatap sinis dan membuang ludah di depan pelaku hingga pelaku tersulut emosinya. Pelaku yang tersulut emosi ini kemudian mengambil pisau di kandang ayam miliknya dan melayangkan sejumlah tusukan pada tubuh korban. Emosi timbul itu sesaat dikarenakan pada pukul 06.30 itu si korban itu melintas di depan rumah daripada tersangka. Dan pada saat melintas tersebut, si korban ini melihat secara sinis terhadap tersangka. Dan setelah melihat sinis, kemudian disertai berikutnya meludah ke arah tersangka. Disitulah emosinya langsung keluar dan korban langsung berlari mengambil pisau. Ya, mengambil pisau di kandang ayam, kemudian mengejar si korban, langsung melakukan penusukan. Sang aktor laga kini telah menutup mata. Kita berharap keluarga mendapatkan keadilan dari ranah hukum yang kini masih berproses. Dan penting diingat saudara, kejahatan dapat terjadi kapan saja dan di mana saja, termasuk orang terdekat. Maka mari selalu waspada.
Kami akan kembali usai jeda, Saudara, dengan informasi mengenai menjalani sidang perdana atas kasus asusila. Agus difabel menangis di sel tahanan. Ibunya pingsan di Pengadilan Negeri Mataram. Kamu masih single hari